Mempertahankan pasal 87 huruf B perubahan ketiga Undang-Undang tentang MK akan melahirkan penyimpangan terhadap jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan yang disampaikan ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia Idul Risan sebagai ahli yang dihadirkan Alan Fatcan, pemohon perkara nomor 90 tahun 2020 dalam sidang pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sidang digelar di ruang sidang Pleno MK pada Selasa 24 Agustus 2021 dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Pada kesempatan berikutnya, peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia Despan Heriansyah dalam keterangannya sebagai ahli menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai aspek formil sangat dibutuhkan dalam pembentukan. Rakyat digambarkan telah memberikan legitimasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk membentuk norma yang mencerminkan kehendak publik. Relasi yang demikian ini dapat disebut sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada negara. Untuk diketahui, permohonan perkara nomor 90 tahun 2020 dimohonkan oleh Alan Fatcan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pemohon berpandangan bahwa proses pembentukan Undang-Undang MK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Sementara permohonan perkara nomor 96 tahun 2020 diajukan oleh Prianto yang berprofesi sebagai advokat. Dirinya bermaksud untuk menjadi hakim konstitusi mengingat dirinya memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang MK ini, maksud dari pemohon terkendala dan bahkan tidak mungkin terwujud nantinya. Berikutnya permohonan perkara nomor 100 tahun 2020 diajukan oleh para peneliti dan dosen. Para pemohon mengatakan pembentuk undang-undang telah melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Menurut para pemohon, revisi Undang-Undang MK tidak memenuhi syarat carry over karena pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Wahyu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.